Eh, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini dari dalam Mazmur 23 ayat yang pertama hingga yang ke-6 di bawah sebuah perikop. Tuhan gembalaku yang baik. Jika Tuhan adalah gembala, maka kita adalah domba-dombanya. Amin. Amin. Sebelum saya menyampaikan perenungan firman Tuhan, saya mungkin ada satu cerita yang ingin saya ceritakan. Ceritanya bilang begini. Ada seorang pengusaha kaya, dia memiliki segalanya. Dia punya harta, punya benda, punya tahta, punya wanita, punya semua. Namanya juga orang kaya. Kan orang kaya bebas. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan kekayaannya dia bisa memperoleh segalanya. Dengan harta benda yang dia miliki, segala impiannya, segala cita-citanya, segala harapannya, kesenangannya, semua tidak ada yang tidak bisa dia raih. Sampai bahkan dia memiliki banyak sekali sahabat yang begitu baik dan mengasihi dia. Dia dipandang, dihormati oleh semua orang. Kembali lagi namanya juga orang kaya. Di dalam realita kehidupan sih pasti seperti itu. Kalau orang kaya pasti dihormati, pasti dikagumi, dihargai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saking kayanya dia begitu sibuk, saudara. Sibuk dengan bisnis, dengan pekerjaan. Dari kesibukannya itu sampai-sampai dia masuk pada sebuah kesimpulan. Ketika dia melihat orang-orang miskin yang bergereja, dia bilang begini, kenapa sih itu orang-orang begitu? Kok rajin sekali ke gereja? Diberkati juga tidak? Sudah bergereja dari kecil ini. Jangankan saya punya harta kekayaan, bahkan untuk menjadi saya punya pembantu pun belum tentu sampai. Dia terus melihat sudah tidak kaya bergereja, namun juga tidak baik juga. Orang yang kembali bergereja sama saja. Tiap hari anak-anak mudanya bikin tawuran. Tiap hari ibu-ibunya gosip sini sana. Tiap hari juga saudara, bapak-bapaknya juga bakal lain. KDRT tetap ada di dalam rumah tangga. Padahal setiap minggu ke gereja. Padahal hidupnya kalau mau dibilang bersama-sama dengan Tuhan. Melihat realita itu saudara, dia mulai mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata yang bikin bahagia itu adalah ketika memiliki uang. Karena kebahagiaan juga bisa dia beli. Waktu terus berjalan saudara yang diberkati oleh Tuhan, hingga sampai pada suatu masa di mana dia kehilangan semua itu. Dia kehilangan apa yang menjadi harapan hidupnya, dia kehilangan uang, dia kehilangan harta. Setelah dia kehilangan uang, kehilangan harta, berangsur-angsur dia kehilangan orang-orang yang ada di dalam hidupnya. Teman-temannya, sahabat-sahabat yang sama-sama berjuang dari titik nol bersama-sama dengan dia juga pergi. Tidak ada saudara yang ada bersama-sama. Harta benda sudah tidak dimiliki. Pada saat itu lalu dia pergi ke gereja. Dia coba melihat kira-kira apa sih yang dicari atau apa yang selama ini dilakukan oleh orang-orang miskin yang hidupnya yang mungkin dia rasa tidak pernah diberkati itu. Kok betah sekali hidup di dalam sebuah gereja. Pada saat dia pergi, saudara yang diberkati oleh Tuhan, jauh sebelum dia ke gereja, semua bisa dia peroleh.
harta benda, kekayaan, kesenangan itu pasti. Karena kalau sudah punya uang, saudara bisa liburan kemana saja. Namun saudara, ketika tadi dia sudah jatuh miskin, ketika dia sudah tidak memiliki itu, lalu kemudian dia melangkahkan kakinya pertama ke gereja. Hari pertama saudara, tidak ada yang bisa diambil. Hanya kebingungan yang ada. Kebingungan melihat orang-orang yang hidupnya susah, tapi terus bertepuk tangan memuji Tuhan. Kebingungan melihat orang-orang yang begitu sederhana, namun memiliki semangat yang sangat luar biasa untuk memuji Tuhan. Setelah itu dia berusaha untuk ikut arus. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, Tuhan melakukan sesuatu hal, mengubah hatinya dan menunjukkan bahwa Tuhan begitu mengasihi dia. Setelah itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, lalu dia mulai menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu dia mulai menyadari dan merasakan kebahagiaan dan sukacita. Kemudian dia kembali kepada pertanyaannya yang tadi pada saat dia masih kaya. Ternyata bukan harta kekayaan yang membuat dia bahagia. Ada di hadirat Tuhan juga bisa membuat dia bahagia. Dan saudara, kebahagiaan itu tidak mampu dia jelaskan dengan kata-kata. Dia menangis di hadapan Tuhan. Lalu dia bertekad, apapun yang terjadi, saya akan diam di rumah Tuhan. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, lalu kemudian seiring berjalannya waktu, dia ketemu pendeta, lalu kemudian sharing tentang kenapa dia ada di situ. Dia ceritakan semua dari awal. Sebenarnya saya tidak di sini, tidak di tempat ini, namun karena masalah yang saya hadapi, saya harus datang ke sini. Lalu dia kenapa harus ke gereja? Dia bilang semua yang dulunya pernah ada pergi meninggalkan dia, termasuk teman-teman dan juga sahabat yang paling setia. Lalu kemudian dari situ baru dia menyadari hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Setelah itu baru Pak Pendeta bilang, bagus, syukur kalau begitu. Syukur kenapa? Syukur karena saya dihianati. Iya, syukur. Kok syukur? Orang dihianati, orang disakiti kok bersyukur? Iya. Supaya kamu tahu begitu bahwa mengandalkan hal-hal yang selain Tuhan itu nggak berguna. Jadi karena pengkhianatan itu kita dapat menyadari bahwa hanya Tuhan yang setia. Dari kekecewaan yang dialami, kita dapat menyadari bahwa hanya Tuhan yang akan selalu ada. Dari masalah yang saudara dan saya hadapi, bahkan yang dia hadapi juga, atau yang setiap orang hadapi, di situ kuasa Tuhan menjadi nyata. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini di bawah sebuah perikop, Tuhan gembalaku yang baik. Ketika saya mencoba untuk membaca kitab Mazmur ini, saudara, sejak saya berdiri untuk menyampaikan pelayanan, baru 2 kali saya ambil firman dari Mazmur. Kenapa saudara? Saya hanya baru 2 kali ambil firman dari Mazmur. Karena saya berpikir apa yang ada di dalam Mazmur ini hanya berisi puji-pujian. Apa yang ada di dalam Mazmur ini hanya berisi ungkapan syukur. Saya hanya melihat itu hanya komunikasi dari Daud dengan Tuhan. Sampai saya pernah menyampaikan dalam kesaksian. Sampai saya menemukan Mazmur 91 itu. Lalu kemudian saya menyadari bahwa ada hal yang sangat-sangat berharga yang Tuhan tuliskan atau yang ada di dalam Mazmur.
atau yang sudah Mazmur sampaikan kepada Tuhan. Di sini di bawah perikop, Tuhan gembalaku yang baik. Saudara, ketika hidup ia di tengah-tengah situasi yang seperti ini, bimbang, pasti bimbang. Kalau orang-orang sering bercanda bilang panik kan? Ya paniklah. Pasti panik dengan kondisi yang seperti ini. Apa sih alasannya begitu? Kenapa panik? Ya ketika kita melihat situasi yang ada sekarang, saudara, seolah-olah kadang kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu nggak ada. Saudara pasti pernah juga mengalami itu. Pasti juga pernah merasakan bahwa di mana sih Tuhan selama ini? Kalau memang Tuhan benar-benar ada, kenapa kok hidup kita kok kelihatannya begitu justru lebih buruk dari kehidupan orang lain? Hanya saja yang menjadi pertanyaan saya sekarang, saudara dan saya bersuka cita tidak dengan hidup yang penuh kekurangan saat ini? Saudara dan saya bagaimana menyikapi kehidupan ini? Jadi poinnya kembali, saudara, kembali kepada kita. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan gembalaku yang baik. Entah apa begitu, kadang saya kebingungan juga. Ketika saya mencoba untuk membaca, atau mungkin teman-teman coba dulu pelajari Mazmur ini dengan sungguh-sungguh. Kadang saya kebingungan apa sih yang dirasakan oleh seorang pemazmur sampai dia begitu mengagungkan Tuhan. Saudara, membaca Mazmur ini membuat saya kadang berusaha untuk mendalami atau sedikit mencoba berada di posisinya Daud atau siapapun yang menyampaikan Mazmur itu. Kenapa begitu? Ya karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, kalau kita membaca Mazmur, kalau saudara dan saya membaca Mazmur, yang kita lihat itu hanya tentang baiknya Tuhan saja. Padahal, saudara, saya juga membaca Tawarik, saya juga membaca Raja-Raja, saya juga membaca 1 dan 2 Samuel. Saya tahu pergumulan Daud seperti apa. Saya tahu bagaimana dia berjuang melewati berbagai hal yang ia alami. Saya tahu dia berjuang, saudara. Saya tahu dia dikhianati. Saya tahu dia berusaha. Semua dicatat di dalam Alkitab tentang kisah atau perjalanan kehidupan Raja Daud. Namun ketika melihat kepada Mazmur, hampir saya tidak melihat keluhannya itu. Karena itulah saudara yang diberkati oleh Tuhan, berusaha untuk melihat atau untuk berada di posisinya itu begitu berat. Kenapa berat? Karena jauh sekali dari realita. Saudara-saudara yang Tuhan kita Yesus Kristus kasihi, ayat yang pertama bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bisa kasih kurang volumenya? Soalnya bisa fokus, sorry. Seorang Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, posisi ini disampaikan oleh Daud yang melambangkan dia bagaikan seekor domba. Bagaikan seekor domba yang lemah, saudara. Kenapa di dalam Alkitab
atau kenapa di dalam bacaan kita ini adalah Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan gembalaku yang baik yang menunjukkan bahwa saudara yang diberkati oleh Tuhan bahwa kita adalah domba-domba. Kenapa sih harus domba? Kenapa sih harus domba begitu? Karena domba adalah makhluk yang paling lemah, saudara. Domba tidak, kalau kita lihat, domba itu seperti apa? Domba itu lemah. Sebenarnya domba juga bingung, kebingungan bodoh juga. Semua. Dia tidak bisa apa-apa, saudara. Domba itu tidak kuat lawan apa saja. Kalau yang sering diartikan di sini beruang dengan berbagai binatang-binatang buas. Jangankan beruang, anjing-anjing kecil yang biasa di kampung juga domba sudah kuat. Saudara, domba itu beda dengan kambing. Kalau kambing, kau kasih keluar pagi, sorenya nanti dia kembali ke kandang. Kalau domba, saudara kasih keluar pagi, jangan berharap dia kembali. Tidak sama sekali. Karena saya dari kecil ini, saya gembala domba dan juga kambing. Jadi saya tahu persis kedua binatang ini. Saudara akan kembali. Saudara, kalau musim hujan lagi, apalagi domba-domba jantan. Musim kawin, saudara, dong hilang satu persatu. Lu cari sampai pusing. Kalau musim buah apa saja, lu akan cari dia di bawah pohon-pohon itu. Jadi cari domba bukan di padang lagi kalau musim buah, saudara. Kalau cari di bawah pohon ini ada satu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itulah untuk menggembalakan itu butuh seorang gembala yang baik. Gembala yang sungguh-sungguh begitu. Tidak hanya seperti gembala kambing. Sudah lemah, nakal kemana-mana. Makanya itu bisa melambangkan kehidupan kita, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Melambangkan kehidupan kita yang tidak berarti apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kebingungan, salah menentukan pilihan, salah arah kehidupan, ya itulah kita. Karena itulah yang bisa membuat itu atau membenturkan itu hanya gembala yang baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Injil Tuhan Yesus bilang begini, gembala yang baik rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sudah dibuktikan, dia sudah mati untuk saudara dan saya. Namun, saudara yang diberkati oleh Tuhan, persoalan tentang gembala dan domba, ada satu hal yang mau saya sampaikan. Apa itu? Domba zaman dulu dengan domba zaman sekarang beda. Bedanya, kalau domba dari zaman dulu, gembalanya duluan, lalu kemudian dombanya ikut dari belakang. Sehingga tidak akan pernah ada domba yang masuk ke jurang. Kenapa? Karena orang gembala yang sudah duluan pimpin barisannya itu. Tapi gembala zaman sekarang, domba zaman sekarang, saudara, cara penggembalaan zaman sekarang, dombanya yang duluan, gembalanya dari belakang. Sehingga ketika dombanya masuk jurang, kadang gembala juga ikut masuk jurang. Itu yang membedakan itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, domba walaupun lemah dan bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak kuat, tidak berdaya, tetapi dia akan nurut kemanapun gembala itu tunjukkan jalan. Kenapa nurut, saudara? Karena dia nggak kuat. Kalau menyimpang, misalkan menyimpang ke kiri atau ke kanan, tiba-tiba ada binatang buas yang menerkam, kan selesai hidupnya. Selesai. Beda dengan yang lain. Beta bisa sendiri karena beta kuat. Teman-teman yang Tuhan kita kasihi, ayat yang ketiga bilang begini, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau mengimplementasikan dalam kehidupan kita, apa yang mau Tuhan lakukan begitu? Apa yang ingin Tuhan buat? Apa sih yang mau Tuhan lakukan?
Namun kalau kita berbicara tentang ini, bukan lagi berbicara tentang apa yang mau, tetapi sudah Tuhan lakukan. Jadi ketenangan, kedamaian, sukacita yang saudara dan saya rasakan saat ini, itu karena bimbingan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara boleh datang ke hadapan Tuhan dengan masalah, dengan persoalan, dengan hati yang hancur. Boleh datang saja kepada Tuhan dengan itu. Saudara datang dengan masalah, Tuhan pasti mengembalikan engkau dengan jalan keluar. Masalah apapun begitu, persoalan apapun yang kita hadapi. Kenapa? Karena Tuhan sebenarnya yang punya semua ini, saudara. Tuhan memiliki semuanya. Jadi ketika sama seperti yang sudah Tuhan Yesus sampaikan, bahwa gembala yang baik atau seorang gembala pasti akan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ya, Tuhan sudah membuktikan itu bagi kita, karena itu kurang apa lagi di dalam hidup kita. Penyertaannya sudah sempurna, kasih Tuhan sudah abadi, sudah Tuhan tunjukkan, sudah Tuhan buktikan. Sekarang masih mau main-main dengan hidup kita. Kembali kepada pribadi kita, lepas pribadi. Saya mungkin membaca dulu firman Tuhan ini, ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, di sini persoalannya, saudara. Gada atau tongkat, itu kita tahu bahwa itu sebenarnya alat untuk yang mencambuk, mengarahkan, dan memukul. Makanya jangan salah, kalau saudara mau menjadikan diri kita sebagai label seekor domba, maka kita harus tunduk kepada gembalanya. Gada dan tongkat yang dipegang oleh gembala, kalau di sini mau dibilang begini di ayat keempat, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat ini sudah enak, saudara. Kenapa sudah enak? Ketika lu terlalu nakal, bisa kena sedikit pukulan. Kenapa tuh? Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Siapa aku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Barang siapa aku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjadi domba yang mengikuti menjadi seekor domba yang mengikuti seorang gembala, oke-oke saja. Sama dengan kehidupan kita yang mengikuti maunya Tuhan, dan kita hidup hanya semata-mata oleh kasih karunia Allah. Namun ingat, di tangannya ada gada dan juga tongkat yang bisa saja diarahkan, saudara. Ketika kita salah melangkah atau ketika kita salah mengambil jalan, bisa saja itu dipakai untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar. Makanya kalau nakal ya pasti kena pukulan. Tuhan Yesus bilang bagaimana? Aku ini Bapa, dan Bapa yang baik. Kembali yang tadi, saudara, kalau untuk membuktikan kasih, itu bukan hanya mendukung apa yang menjadi keputusan anaknya. Mau jalan kemana saja dukung, sampai jalan ke lubang-lubang yang salah, terjun ke hal-hal yang salah juga didukung. Apakah itu bukti dari kasih? Tentu saja tidak. Tetapi juga bagaimana saudara yang diberkati oleh Tuhan ditegur dan dihajar. Dengan tujuannya apa? Untuk membenarkan. Makanya kalau saudara dan saya banyak mendapat nasihat dari orang, syukur, puji Tuhan. Apalagi nasihat dari seorang ayah. Teman-teman yang masih ada ayah atau mungkin ibu, harus bersyukur kalau ada nasihat dari mereka. Walaupun kata-katanya kadang dibungkus dengan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi ada tujuan yang mulia yang ada di dalamnya yang mau disampaikan. Ada motivasi yang benar. Supaya apa, saudara yang diberkati oleh Tuhan? Supaya kita bisa berjalan di jalan yang benar. Bukan hanya dengan keinginan hati kita saja begitu. Kenapa? Karena kalau keinginan hati, ya pasti maunya yang bagus. Saudara, ketika musim hujan, domba itu rumput sebenarnya semua sudah hijau.
Tetapi mau tahu apa yang mau dimakan. Bukan rumput yang ada yang memang dikhususkan untuk mereka. Padi orang yang dicari, ladang orang yang dicari untuk dimakan. Padahal sudah ada rumput yang baru, rumput yang hijau. Nah, kehidupan kita juga sebenarnya begitu, saudara. Berkat Tuhan sudah ada dengan ukurannya Tuhan. Tetapi yang kita inginkan apa? Apa yang ada pada orang lain? Apa yang ada pada orang lain, saudara? Tidak pernah puas begitu dengan hidup kita. Tidak pernah puas. Maunya, oh dia punya itu. Beta juga pengen seperti itu. Beta pengen juga dapat yang seperti itu. Atau kadang kita berpikir, Tuhan, kenapa beta begini susah? Orang lainnya senang begitu. Nah, itulah yang salah, saudara. Makanya butuh apa? Butuh gada, butuh tongkat untuk menyadarkan begitu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk siram bunga satu pohon cukup hanya dengan air satu botol. Tidak perlu bawa satu tangki. Nanti bunganya yang tercabut. Nah, dalam kehidupan kita juga berkat Tuhan, kadarnya Tuhan itu pas. Pas sebenarnya. Saudara, kalau berkat kita dapatnya cuma segini, wadah yang bisa kita tampung juga memang cuma segitu. Jadi jangan mengharapkan berkat yang banyak, sementara kemampuan kita untuk menampung itu tidak banyak. Saudara bawa botol yang kecil, berharap pulang bawa air segalon. Mau isi di mana? Kan sudah bisa. Sudah bisa, saudara. Jadi, dan Tuhan juga sudah pastikan air satu botol ini bisa memenuhi kehidupan saudara dan saya. Karena ketika itu habis, Tuhan pasti tambahkan kembali. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang ada di dalam diri kita? Kita menginginkan dapat satu tangki yang besar. Kita menginginkan apa yang ada pada orang lain. Saudara, karena orang lain lebih diberkati oleh Tuhan, karena memang dia punya kemampuan yang lebih dari kita. Jadi iri dan dengki itu jangan sampai ada. Kadang-kadang kita lihat orang lain mungkin gajian, punya gaji yang lumayan. Kemudian bukannya bersyukur, bukannya malah iri. Saudara melihat itu bersyukur saja. Tidak perlu iri. Kenapa? Karena dia memperoleh itu ada hal yang sudah dia bayar. Ada wadah yang besar yang dia punya. Ada tanggung jawab juga yang besar. Jadi kalau Tuhan kasih 100.000, ada tujuannya. Ada hal yang lebih dari itu. Orang lain dapat banyak, bebannya juga lebih banyak juga daripada kita. Nah, ini yang tidak bisa kita lihat. Ini yang sulit membuat kita bersyukur. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa? Hanya keresahan yang akan saudara dan saya dapat. Membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita tidak akan puas. Tidak akan pernah bisa bersyukur. Padahal di dalam firman-Nya, kita adalah domba Tuhan. Kita pasti diberkati oleh Tuhan, amin. Diberkati. Tetapi jangan juga tunggu berkat baru bersyukur. Syukuri hidup kita apapun yang ada saat ini. Apapun. Syukuri ketika saudara masih bernapas. Bersyukur ketika saudara masih kuat untuk berjalan. Bersyukur itu. Itu sudah lebih dari cukup. Kenapa saudara yang diberkati oleh Tuhan? Tidak jangan iri dengan hidup orang lain. Saudara tidak akan dapat sedikit pun daripada itu. Berdoa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih, ayat yang kelima bilang begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saya ulangi, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kita Yesus Kristus kasihi, lawan yang dalam tanda kutip ini apa? Jadi lawan ini saudara bukan hanya kayak musuh begitu. Maksudnya ambil orang yang berperang dengan kita. Ada banyak sekali lawan-lawan yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan yang keluar dari dalam diri kita pun ada lawannya. Yang melawan kita. Banyak. Iri, dengki, hawa nafsu.
segala macam. Jadi sebelum kita berpikir lawan yang datang dari luar, coba renungkan lawan yang ada di dalam diri kita. Iri, dengki, hawa nafsu itu saudara membuat kita tidak mampu untuk bersyukur dengan segala kebaikan Tuhan. Bagaimana mau bersyukur? Orang kita hanya lihat, wih dia pun banyak, dia punya banyak sekali, dia pun berkat. Padahal kita juga ada. Berkat apa? Walau bukan harta, walau bukan benda, bukan uang, bukan segala macam. Ada dapat sejahtera dan sukacita yang sudah Tuhan tanamkan. Karena apa? Syukuri itu. Dunia itu saudara bukan hanya berbicara tentang harta, tentang kekayaan dan segala macam. Walaupun memang kita tahu di dalam tanda kutip kita butuh itu semua, tapi ingat Tuhan juga tahu kok kita butuh itu. Tuhan juga tahu kita butuh ini dan itu. Tetapi Matius 6 ayat 23 atau 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, Elia di dalam persembunyiannya sudah mulai putus asa. Kenapa putus asa? Kekeringan menimpa Israel. Dia bilang, Tuhan kita hanya mau mati saja. Untuk apa juga hidup? Orang besok juga ini roti sudah habis. Mau makan apa lagi? Lebih baik mati saat ini. Tuhan bilang jangan dulu. Lu masih beta pakai untuk menjadi nabi bagi bangsa ini. Sehingga apa? Tuhan kasih, Tuhan kirim makanan untuk dia lewat hal-hal yang mustahil. Karena tujuan yang ada tuh, apa tujuan yang besar? Dia harus mengadakan nabi-nabi Baal. Jadi kalau mematikan tidak bisa untuk melanjutkan apa yang menjadi proyeknya Allah. Tidak akan ada pertobatan di bangsa Israel pada waktu itu. Saudara, bangsa-bangsa di Alkitab itu dihukum itu 5 sampai 7 tahun. Banyak kan 5, banyak ada yang 5, ada yang 7, bahkan lebih daripada itu. Kita baru hampir 2 tahun dengan corona, sudah mulai kewalahan. Jadi jangan pernah berpikir, saudara, sekarang sudah mulai banyak yang pesimis. Kalau corona ini tidak akan berakhir, percaya saja ini pasti berakhir. Di waktunya Tuhan. Pasti berakhir. Kekeringan menimpa Israel selama berpuluh-puluh tahun. Kekeringan akhirnya hujan pun datang. Ketika orang Israel diperbudak di Mesir selama berpuluh-puluh tahun, setelah itu keluar juga, dibawa oleh Tuhan kembali ke tanah Kanaan. Banyak di Mesir juga terjadi kelaparan selama kurang lebih 7 tahun begitu. Tetapi setelah itu yang ada juga sukacita. Jadi corona ini pasti berlalu, saudara. Jadi jangan berpikir tidak berlalu. Hanya kita tidak tahu apakah berlalunya kita masih ada atau kita sudah mati. Tapi pasti berlalu. Setiap wabah apapun pasti berlalu. Setiap kesulitan pasti berlalu. Selama siang masih berganti malam, maka masih ada harapan sebenarnya. Ada sukacita, ada hari baru. Selama kita masih melihat hari baru, maka ada harapan bahwa pemulihan bisa Tuhan buat. Bukan bisa, tapi mau Tuhan buat. Ayat yang ke-6 bilang begini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini disampaikan oleh Raja Daud pada waktu itu, saudara. Apa yang menjadi kekagumannya dia akan Tuhan. Di dalam Mazmur 27 ayat 4 bilang begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, diam di rumah Tuhan, menikmati baiknya itu yang mau digambarkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi begitu. Diam di rumah Tuhan itu bukan berarti kita tanpa masalah, saudara. Karena memang Tuhan tidak menjanjikan itu. Kalau di dalam Lahadu, Tuhan tidak berjanji
buah langit selalu biru, atau laut selalu dalam. Tapi Tuhan berjanji satu hal, saudara, bahwa apapun yang terjadi, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan. Saudara, kalau janji Tuhan beda dengan janji kita. Kalau kita kata janji ini hari, besok ingkari. Atau belum, janji ini menit ke berikut ingkari. Tetapi kalau janji Tuhan, saudara, janjinya mau dari zaman Abraham pun tetap dia genapi. Janji tentang seorang penebus sudah digenapi dengan Yesus Kristus. Janji tentang apapun itu digenapi oleh Tuhan. Dan salah satu yang akan menggenapi adalah saudara dan saya. Banyak nubuatan Tuhan yang belum digenapi. Di dalam kitab Wahyu bahkan hampir sebagian besar belum digenapi. Ingat, janji Tuhan tidak akan pernah batal. Dan itu pasti akan terjadi. Hanya kita sudah tahu masanya, waktunya Tuhan kapan. Bisa saja kita sudah mati, atau mungkin kita masih ada. Tapi kalau mau sampai di kejadian, di hal-hal yang diceritakan di dalam kitab Wahyu, kadang saya berpikir lebih baik saya duluan lah. Iya. Daripada beta menanti malah petaka. Iya, karena dahsyat saudara. Corona saja kita sudah pusing kok. Kehilangan pekerjaan saja kita sudah pusing. Apalagi kalau sampai ke hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa seperti itu. Tetapi firman Tuhan bilang begini, siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dia akan melihat, maka tingkap-tingkap langit akan dibuka. Dan dia akan melihat kemuliaan yang dari Allah. Jadi kalau memang Tuhan berkenan, ya itu haknya Tuhan. Itu waktunya Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa berpikir bagaimana. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang menjadi introitus kita pada hari ini bilang begini. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sehancur apapun kehidupan kita, ketika kita berbalik dari jalan yang jahat menuju kepada jalan Tuhan, atau dengan gada dan tongkat Tuhan mengarahkan langkah kita sehingga kita bisa melangkah di jalan kebenaran, maka dari surga Tuhan akan mengampuni saudara dan saya. Jadi pintu pertobatan selalu terbuka. Kadang kan orang kebingungan, saudara. Kenapa kebingungan? Masih terlalu banyak di media sosial dibahas begini. Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa apa yang tidak bisa diampuni? Mendustai Roh Kudus. Itu tidak bisa diampuni. Tetapi persoalannya begini, saudara. Selama saudara masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih bisa diampuni. Selama saudara masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka saudara dan saya masih bisa diampuni oleh Tuhan. Itulah waktu yang Tuhan berikan menjadi kesempatan bagi kita untuk bertobat sebenarnya. Kenapa mendustai Roh Kudus tidak diampuni? Yang selalu digambarkan di dalam Alkitab. Bukan tidak, saudara, bukan tidak diampuni. Tetapi di situ lihat apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Setelah mendustai Roh Kudus langsung mati. Jadi kesempatan memang sedang ada. Jadi makanya kadang kita berpikir, beta sudah terlalu berdosa, sudah mungkin Tuhan ampuni. Itu omong kosong itu. Hanya kata yang sudah mau. Karena ingin menikmati keberdosaan kita seperti apa. Jalan Tuhan selalu terbuka kok. Kalau masih hidup ya Tuhan masih ampuni kan. Omong kosong bilang sudah ampuni. Kadang kan orang-orang sering bilang begitu. Sudah diampuni kenapa? Karena langsung mati. Ya sudah ada dong kesempatan untuk bertobat. Itu yang menjadi persoalannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat apa yang ada di dalam berita anugerah. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Nah, ini menjadi bukti melalui berita anugerah Allah ini bagi kita bahwa kasih Tuhan ini sebenarnya begitu luar biasa. Walaupun dia membenci dosa, begitu membenci dosa, tetapi tetap mengasihi orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Karena itulah kesempatan selalu Tuhan berikan. Selalu Tuhan ada begitu. Makanya kadang-kadang berpikir begini, ketika kita berbuat dosa atau berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tetapi kok kadang kan kok biasa saja begitu, tidak ada efek, tidak ada dampak apa-apa. Jangan melihat kepada itu saudara, kemudian kita berpikir, Tuhan kayaknya lalai juga. Bukan saudara. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan adalah kita berbalik dan bertobat agar diselamatkan. Walaupun neraka itu ada memang dikhususkan untuk setiap kita yang berdosa, tetapi Tuhan itu sangat ingin begitu agar kita juga diselamatkan. Kenapa sangat ingin agar kita diselamatkan, saudara? Ya, Roh sudah mati di atas kayu salib menebus setiap kesalahan dan dosa saudara. Jadi kalau misalkan tidak ada yang selamat karena keberdosaan kita, sia-sia dong pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berarti tidak mengasihi kita lagi. Di dalam petunjuk hidup baru yang datang kepada kita, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, mengaku dosa ini yang berat. Saudara, mengaku dosa juga tidak perlu harus mengaku di apa namanya? Bukan harus mengaku di banyak orang gini. Bukan menjadi berat begitu. Mengaku dosa yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan sudah tahu begitu kalau kita mencuri. Tapi ayo kita datang mengaku. Tuhan, saya telah begini begitu. Ampuni saya Tuhan. Daud dulu berusaha untuk bersembunyi, saudara. Dia berusaha untuk bersembunyi seolah-olah kematian Uria itu yang memang dampak dari perang. Berusaha mau sembunyi apa? Mau tipu Tuhan begitu. Jadi kita sehebat apapun tipu-tipu orang, jangan coba-coba mau tipu Tuhan. Tuhan sudah akan ketipu. Itu hanyalah usaha yang sia-sia. Kalau Salomo bilang bagaikan usaha menjaring angin. Saudara, apa dia penghasil? Orang Tuhan lihat semua begitu. Jadi kayak kadang kan kalau orang mencuri kan, kalau misalkan kita lihat di CCTV kan, lo mau mengelak segala macam di polisi, dia kalau pegang CCTV, dia bilang, kok ini siapa? Nanti lu gemetar sendiri. Jadi teman-teman yang mungkin belum pernah kasus sampai ke polisi, itu beta kasih tahu. Di polisi juga selain Tuhan yang tidak bisa kita tipu, polisi juga. Iya. Putar juga saudara tetap dia dapat. Karena interogasinya datang dengan segala cara. Ada yang dulu teman-teman ketika beta kasus dulu, kasus kerampokan itu ada yang kadang datang bentak-bentak, kadang datang bye-bye rayu di warung traktir. Tapi ya karena memang pada waktu itu kita sudah salah, ya jawabannya itu. Coba kalau salah pasti berubah, saudara. Polisi itu tak dengan berbagai macam cara begitu. Ada yang fans Real juga nonton bola sama-sama, nonton dulu. Giliran pada waktu itu kan El Clasico, saudara. El Clasico pada waktu itu memang apes. Selain beta yang kena kerampokan, Real juga kalah 2-1. Jadi beta dan ini Pak Polisi ini ngumpul di Nusa Dua, kotok sama-sama. Aduh, hancur sudah. Dia juga fans berat, beta fans berat. Tapi beta lebih berat. Karena beta ada kasus. Beta lebih berat. Beta kan setelah nonton bola begitu, setelah nonton Real kalah itu sudah pasti moro. Selesai di situ Bapak Tua interogasi lagi. Beta mau kasih ingat nonton bola bisa. Dia kasih tunjuk. Itu Pak, kenapa jatuh? Dia bilang. Pura-pura atau bagaimana? Ya memang saya sengaja, saya bilang. Sengaja kenapa? Saya takut mati, Pak. Saya takut mati juga. Jadi kan kamu kan security begitu.
Kenapa tidak berusaha melawan? Pada waktu itu yang ada di dalam pikiran saya hanya mati ya. Pokoknya saya kasih tahu cerita yang sebenar-benarnya. Semua kita pada waktu itu. Sampai kasus ditutup, walaupun tidak punya berlaku, tapi kita pindah dulu. Beta saking takutnya pada waktu itu saudara, beta kalau lihat orang pakai celana pendek, kadang beta kayak gebetaran bagaimana begitu. Selama di Andalan, trauma memang paling, bukan cuma trauma sah. Kadang dong datang di sini, beberapa malam dong datang ke sini, beta turun, ajak minum kopi, dan bilang soalnya kapan datang main-main sah. Dia bilang ayo masuk. Dia bilang tak usah, dia bilang, dong duduk di sana. Karena kita tidak salah saudara. Jadi mau geledak bagaimanapun ya, oke saja. Nah teman-teman yang Tuhan kita kasihi, pada kesempatan ini juga makanya sama Tuhan tidak bisa tidur-tidur, tidak bisa nempel-nempel. Jadi stop. Kalau misalkan potong ada pemikiran begitu, tak usah. Soalnya berhasil itu sia-sia. Makanya itulah, tapi saudara, kita tahu sebenarnya Tuhan mengetahui semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi datang untuk mengaku kepung susah begitu. Terlalu susah. Aduh, berat sekali begitu mau mengaku di hadapan Tuhan. Entah apa begitu. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan itu adalah kita berbalik kepada Tuhan. Maka selubung itu dengan sendirinya akan hilang. Nah teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin hanya begitu saja firman Tuhan yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Jadi bukan hanya gembala saudara, tapi gembala yang baik, yang akan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, dan Tuhan sudah membuktikan itu. Jadi tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu, lo mau jalan di dalam lembah kekelaman atau yang seperti apapun, percaya Tuhan adalah gembala yang agung, yang akan ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini, saya ambil dari dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saya ulangi, Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saya minta Adikmi untuk membaca bagi kita. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih untuk ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang sudah membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, namun tidak hanya sampai di situ, juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam. Sebelum saya menyampaikan perenungan firman Tuhan, saya akan memberikan kesempatan